Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian Allah muliakan, video ini adalah kajian berisi tentang kajian seputar usul fikih dan based on kitab Al-Waraqat fi Usulil Fikih karya Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan Imam Al-Haramain. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, sebelum kita membahas tentang kitab Al-Waraqat ini seperti ini ya, kitab Al-Waraqat ini berisi matan kitab Al-Waraqat. Kita akan bahas tentang sedikit wawasan global tentang apa itu usul fikih. Barangkali dengan penjelasan ini akan memberikan antum ketertarikan ya, akan membuat antum menarik dan mengetahui seberapa penting dan seberapa bagusnya materi atau bidang keilmuan ini. Ikhwas sekalian, jadi chapter pertama ini tentang usul fikih. Jika kalian tahu apa itu fikih, maka usul fikih itu adalah wasilah untuk kita sampai pada fikih. Lalu fikih itu apa? Fikih itu jika kita membaca kitab fikih, kita menemukan berbagai persoalan dan hukumnya. Sedangkan jika kita membaca kitab usul fikih, itu kita membaca proses. Seperti apa proses yang dilalui untuk sampai pada kesimpulan hukum itu berdasarkan pengetahuan terhadap lafadz-lafadz dalil, ya, kemudian kekuatan dalil dan seterusnya. Sebagai contoh nih ya, misalkan di kitab fikih kita membaca tentang persoalan zina misalkan. Ya, di kitab fikih kita baca bahwasanya zina itu hukumnya haram. Di antara dalil Al-Quran yang mengatakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kalian mendekati zina. Nah, ini produk yang ada di dalam kitab fikih. Nah, di dalam kitab usul fikih itu kita belajar bagaimana kata larangan itu, misalkan dari pembelajaran soal lafadz misalkan. Ada bab khusus ya di awal-awal mempelajari kitab usul fikih, itu bab tentang lafadz ya, atau kalam, seperti halnya pembelajaran di bidang bahasa atau nahwu. Nah, lafadz seperti lafadz larangan itu kadang menggunakan kata lafadz ancaman, ya, kemudian siksa atau hukuman atau dosa. Nah, kadang lafadznya menggunakan ikhbar, informasi, tapi yang mengandung dosa, ya. Tapi kadang juga menggunakan kalimat yang bersifat insya atau tolab, yaitu tuntutan. Nah, itu kita bahas tuh di dalam usul fikih, apa itu definisi haram, ya, dan lafadz-lafadz yang menunjukkan keharaman. Nah, kemudian di ayat tadi kan Allah mengatakan wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati. Kata janganlah mendekati itu tuntutan untuk meninggalkan, dan ini salah satu definisi haram. Atau bahkan kadang kata janganlah kalian ya melakukan itu tidak selalu menunjukkan pada keharaman. Kadang hanya sampai pada tahap makruh,
kadang dan lafadz larangan itu tidak bahkan menunjukkan haram atau makruh, atau hanya sekedar menunjukkan mubah atau sekedar memberikan informasi keharaman. Nah, ini menjadi salah satu sub pembahasan di dalam kitab ushul fikih. Kemudian dibahas juga di situ tentang ayat itu kan mengatakan dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, berarti kalau mendekati zina saja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Kalau melihat konten-konten porno saja nggak boleh, apalagi melakukan perbuatan pornografi, apalagi yang melakukan hubungan senggama atau berzina. Nah, meskipun ayat itu tidak secara langsung mengatakan dan janganlah kamu berbuat zina, tapi ayat itu bisa dijadikan sebagai dasar atau dalil keharaman zina. Bagaimana kesimpulan hukum itu bisa dikeluarkan? Ya, di dalam usul fikih itu ada pembahasan tentang mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah ini memahami makna kalimat dengan sesuatu yang dengan menyamakannya dengan kasus yang mirip dengan itu, bahkan lebih-lebih. Di mafhum muwafaqah itu seperti kita berbicara seperti ini. Kalau mendekati zina saja nggak boleh, apalagi berbuat zina. Nah, itu mafhum muwafaqah. Ada juga di bab itu namanya mafhum mukhalafah, yaitu pemahaman kebalikan. Nah, itulah kira-kira yang kita pelajari di dalam usul fikih. Tentu bukan langsung mempelajari case by case setiap kasus dalam fikih kemudian dipelajari bagaimana mengekstrak dalil-dalil itu sehingga menjadi satu kesimpulan hukum. Tapi semua itu di dalam usul fikih itu tidak dibahas kasus-kasus, tapi yang dibahas adalah bagaimana upaya para ulama itu di dalam menyimpulkan banyak sekali hukum-hukum di dalam Islam, mulai dari wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian haram, makruh, halal, haram, kemudian ada juga azam, kemudian syarat, kemudian sah, dan seterusnya. Nah, itu semuanya dibahas secara pengertiannya apa, kemudian bagaimana lafadz-lafadz yang bisa mengantarkan kepada kesimpulan-kesimpulan hukum itu, kemudian kekuatan hukum itu sendiri itu dibahas. Jadi usul fikih itu mencakup banyak sekali aspek-aspek bidang keilmuan yang dibahas secara global, bahkan ada juga yang secara mendetail. Ada pembahasan seputar bahasa, lafadz, kemudian pembahasan seputar ulumul hadis juga ada di situ, karena di situ kita akan belajar apa itu mutawatir, apa itu hadis ahad, sejauh mana mutawatir itu bisa mengantarkan pada ilmu yakin, dan sejauh mana hadis ahad itu bisa mengantarkan pada keyakinan akan informasi yang terkandung dalam hadis itu, atau kekuatan hukum yang terkandung dalam lafadz-lafadz yang lafadz-lafadz tuntutan yang ada di dalam hadis itu. Kemudian juga belajar ulumul Quran, karena di situ kita belajar tentang nasih dan mansuh juga ada di dalam usul fikih, yang itu juga menjadi bahasan di dalam ulumul Quran. Bahkan kita juga belajar tentang inti atau kadang disebut sebagai dagingnya usul fikih, yaitu qiyas, yang ini merupakan produk dari ijtihad nanti kita akan pelajari itu. Kemudian ada juga tentang mujtahid itu apa, kemudian mufti itu apa, syarat-syarat mujtahid apa, dan seterusnya. Ini wawasan global bagi antum semua untuk kita bisa memahami seberapa penting ilmu ini dan seberapa manfaat ilmu ini, dan seperti apa kita nanti akan masuki ilmu ini. Nah, ikhwas sekalian yang Allah muliakan, berikutnya saya akan mengenalkan kepada antum tentang kitab ini, kitab Al-Waraqat
dan ini adalah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh, dan ini adalah matannya atau ringkasan asli ya dari penulisnya, yaitu Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i, yang dikenal juga dengan Imam Al-Haramain. Ikhwas kalian, kenapa kitab ini kitab yang direkomendasikan ya untuk bagi para mubtadiin ya, bagi para pemula untuk mempelajari usul fikih, karena kitab ini ringkas ya, sangat ringkas dan mencakup materi-materi utama ya, yang paling penting yang dibahas di dalam usul fikih. Lalu kenapa kitab ini dinamakan Al-Waraqat, yang artinya lembaran-lembaran? Ya, kalau kita biasanya mengatakan di dalam bahasa Arab untuk kata kertas itu warok, atau daun itu warok, karena dia adalah lembaran-lembaran. Nah, penamaan kitab Al-Waraqat ini ada yang mengatakan bahwasanya bukan penulis, yaitu Imam Abdul Malik Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain yang menamakannya, tapi beliau menyebutkan atau menyinggung kata ini di awal pembahasan tentang usul fikih ya. Jadi beliau mengatakan ya di dalam kitab ini, misalkan di halaman 1 ya, di kitab ini, hadihi waraqatun tashtamilu ala fusulin wa usulil fikih. Ini adalah lembaran-lembaran yang mencakup pasal-pasal atau bagian-bagian dari usulil fikih, usul fikih. Karena beliau mengatakan kata waraqat itu di awal, sehingga ada ulama seperti Haji Khalifah di dalam kitab Kashful Dunun an Asamil Kutub wal Funun, Haji Al-Khalifah ini mengatakan bahwasanya penamaan kitab Al-Waraqat ini diambil dari kata-kata beliau, kata-kata Abdul Malik Al-Juwaini ini di bagian pertama yang dia mengatakan hadihi waraqatun, ini adalah lembaran-lembaran. Maka dinamailah kitab ini dengan kitab Al-Waraqat. Ini seperti penamaan-penamaan di dalam surat ya, meskipun penamaan di dalam surat itu menurut mayoritas ulama itu bersifat tauqifi ya, artinya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ijtihad para sahabat ridwanullahi alaihim. Kan di Al-Qur'an ada nama surat Al-Baqarah diambil dari ayat di dalamnya, salah satu atau beberapa ayat yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah itu yang menyinggung kisah tentang Bani Israel dan seekor sapi ya. Kemudian mengapa dinamakan surat Al-Isra? Karena di awal ayat Allah mengatakan subhanalladzi asra bi amrihi ya, kemudian dinamai Al-Isra. Nah, kenapa dinamakan Al-Waraqat? Ya, karena mu'alif di sini mengatakan di awal-awal penulisan kitab ini, wa hadhihi waraqatun tastamilu ala fusulin min usulil fiqh. Nah, maka dinamakanlah kitab ini sebagai kitab Al-Waraqat. Kemudian kitab ini matan ya, kemudian disyarah oleh banyak sekali oleh para ulama. Ya, ini ada satu contoh syarah ya, syarah kitab Al-Waraqat ini yang ditulis oleh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Nah, ini ulama kontemporer ya. Ini syarah kitab Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh. Nah, ini ada lagi, banyak lagi, nanti akan saya sebutkan beberapa di antaranya, seperti syarah Al-Waraqat yang paling awal ya, sejak penulisan kitab Al-Waraqat oleh Imam Al-Haramain, yaitu syarahnya Ibnu Salah. Ini juga populer ya. Kemudian syarahnya Tajuddin yang wafat tahun 690 Hijriah. Kemudian syarah Syekh Ahmad bin Qasim Al-Abidi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 992 Hijriah. Ada juga syarah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli yang juga penulis kitab Tafsir Jalalain, yang hidup di
abad 9 Hijriah. Kemudian Imam Kamaluddin Muhammad bin Muhammad Abdurrahman Imam Al-Kamiliyah. Nah, ini banyak lagi, itu sebagian syarah-syarah dulu ya di masa dahulu yang paling awal-awal terhadap kitab Al-Waraqat ini. Di masa sekarang ya kontemporer banyak sekali juga syarah-syarah Al-Waraqat, seperti salah satunya ini yang ditulis oleh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ada juga Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian ulama-ulama Al-Azhar, juga ulama-ulama Timur Tengah lainnya itu juga mensyarah kitab ini. Nah, ikhwas kalian yang Allah muliakan, sehingga kitab ini kita jadi memahami ya betapa kitab ini punya kedudukan yang sangat-sangat penting ya di dalam dunia Islam atau di kalangan para ulama. Posisi pentingnya kitab ini bisa kita ketahui diantaranya yang menulis kitab ini adalah Imamul A'immah, ya, imamnya para imam, ya, atau pemimpinnya para ulama, ya, yaitu Syekh Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i, atau yang dikenal dengan Imam Al-Haramain. Beliau nanti saya akan kupas sedikit ya tarjamah atau profil dari penulis ini. Yang jelas beliau adalah tokoh ulama yang sangat dikagumi karena keilmuannya. Kemudian kita juga tahu betapa manfaatnya kitab ini atau pentingnya kitab ini dari bentuknya yang kecil ya. Jadi kedudukan atau keutamaan suatu karya itu tidak selalu dalam bentuk yang berjilid-jilid ya. Itu juga menunjukkan keutamaan, tapi kadang keutamaan itu ditunjukkan pada keringkasannya. Jadi ada satu semacam anekdot ya, atau bukan anekdot, satu wawasan ya, bahwa orang itu semakin berilmu itu dia semakin pandai ya, menjelaskan suatu hal yang rumit ke dalam bahasa yang sederhana. Nah, kalau orang yang itu baru namanya ustadz ya, atau profesor ya. Tapi kalau orang yang kurang pandai, dia perlu menggunakan banyak kalimat untuk menjelaskan sesuatu yang sederhana. Nah, orang yang cerdas ya dan pandai, orang yang profesor itu menjelaskan hal yang rumit ke dalam bahasa yang sederhana. Dan Imamul Haramain itu menjelaskan usul fikih, dan ini bidang keilmuan yang sangat susah ya. Bahkan kalau di dalam perkuliahan itu banyak mahasiswa yang rasib atau gagal mencapai nilai mumtaz atau bagus ya pada bidang atau pada materi pelajaran usul fikih, karena berat sekali, dia benar-benar menguras otak ya, dan mulai dari mantiknya, kemudian harus belajar lafaz, dan tadi saya sebutkan banyak sekali bidang-bidang keilmuan yang masuk ke dalam usul fikih ini, mulai dari bahasa hingga tafsir, ulumul Quran, dan ulumul hadis dan qiyas. Nah, kemudian ikhwas sekalian, kita juga memahami betapa bermanfaatnya kitab ini itu dari penerimaannya di kalangan masyarakat luas. Di Indonesia, di pesantren-pesantren Indonesia, kitab ini menjadi muqarrar ya, utama di banyak pesantren, muqarrar bagi mubtadiin ya, para pemula yang ingin belajar usul fikih. Ya, jadi penerimaan yang luas di kalangan masyarakat itu salah satu di antara yang menunjukkan betapa kitab ini itu punya makanah atau posisi yang sangat penting ya. Kemudian tadi saya sebutkan tuh banyak syarah ya yang menyarah atau menjelaskan tentang kitab ini, juga menunjukkan betapa kitab ini itu kitab yang penting, sehingga banyak para ulama itu mensyarah kitab ini.
belum lagi pujian-pujian para ulama. Ada salah satu ulama bernama Abu Abdullah Muhammad Al-Khattab yang memuji kitab ini karena bentuknya yang kecil, ya, kemudian manfaatnya yang sangat besar. Meskipun bentuknya kecil tapi manfaatnya besar dan keberkahannya sangat nampak, ya, keberkahannya sangat nampak. Salah satu ciri keberkahan yaitu ketika kita punya karya dan karya itu dinikmati oleh banyak luas. Apalagi yang menikmati itu adalah para talibul ilmi, para penuntut ilmu, bahkan para ulama. Lalu tadi saya menyebutkan kitab ini kitab yang penting karena mu'alifnya atau karena penyusunnya, penulisnya adalah Imamul Haramain. Siapa itu Imamul Haramain? Nama aslinya yaitu Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini An-Naisaburi Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Abul Ma'ali atau Imamil Haramain. Imam Al-Haramain ini kan imam dua kota suci, yaitu Haram Al-Makkah yaitu Masjidil Haram dan Haram Al-Madinah yaitu Masjid An-Nabawi. Karena memang beliau menjadi pengajar, ya, di dua kota suci itu dan menjadi ulama rujukan, ya, bagi banyak ulama-ulama dunia yang datang ke dua kota suci itu di masanya. Beliau lahir di tahun 419 Hijriah di bulan Muharram. Kemudian beliau tumbuh dan menuntut ilmu di keluarga yang juga ulama, ya. Ayah beliau yaitu Abdullah Al-Juwaini itu juga seorang alim, seorang ulama di zamannya, tokoh ulama juga yang penting di zamannya. Kemudian pamannya juga itu seorang alim dan Imamul Haramain, Imam Abdul Malik ini belajar dari ayahnya sejak masa kecil dan belajar dari pamannya banyak sekali bidang-bidang keilmuan. Kemudian ayahnya juga memiliki banyak mu'alafat atau karya-karya tulis. Beliau Imamul Haramain juga banyak mu'alafat, karya-karya tulis nanti yang akan saya sebutkan. Jadi karya-karya tulis ini yang banyak dan beragam di berbagai bidang ilmu itu mengisyaratkan betapa penulisnya itu adalah penulis yang alamah, yang menguasai banyak bidang keilmuan di dalam agama. Dan ini di masa sekarang sangat jarang. Ya, ada alim yang dia alim hanya di bidang fikih, ada alim yang alimnya hanya bidang akidah. Ya, banyak alim bidangnya hanya usul fikih, atau alim fikih pun hanya alim di bidang tijarah misalkan, atau perdagangan, fikih muamalah. Tapi beliau alim di semua bidang, ya, bidang bahasa, usul fikih, akidah dan seterusnya. Nah, beliau melakukan sebagaimana ulama-ulama yang lainnya di abad ke-5 Hijriah, beliau melakukan safar atau rihlah untuk menuntut ilmu. Ya, beliau melakukan banyak perjalanan menuntut ilmu di berbagai negara selama puluhan tahun, ya. Di usianya beliau datang ke Hijaz, kemudian ke Irak di Baghdad, kemudian Khurasan, kemudian bertemu dengan banyak sekali masyayikh di daerah-daerah tersebut, menggali ilmu dari mereka, dan itu benar-benar menunjukkan kapasitas keilmuan Imamil Haramain dan menunjukkan betapa ia orang yang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ini teladan bagi kita ikhwas sekalian. Para ulama itu mereka bukan belajar hanya dari beberapa masyayikh, tapi puluhan bahkan ratusan. Bahkan ada yang punya masyayikh itu belajar pada masyayikh itu jumlahnya ribuan. Nah, itu menggambarkan betapa sehari-hari kehidupan mereka itu habis untuk menuntut ilmu. Kemudian di masa Imam Al-Haramain ini di abad ke-5 Hijriah,
antara masa 419 Hijriah hingga tahun 478 Hijriah, rentang usia beliau itu adalah masa keemasan ulama Asy'ariyah ya, Asy'ariyah. Ulama-ulama yang hidup di masa Imamul Haramain ini yang terkenal seperti muridnya sendiri, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali, yang lahir tahun 450 Hijriah dan wafat tahun 505 Hijriah. Dan ini Imam Ghazali banyak sekali karya-karyanya, diantaranya juga di dalam karya Imam Ghazali ini usul fikih seperti Al-Mustasfa dan yang lainnya. Kemudian Imam Al-Mawardi, nah ini juga seorang qadhi, ya, seorang hakim, juga seorang alim ulama. Di banyak sekali negara-negara dia dijadikan sebagai qadhi. Karyanya banyak sekali di bidang tafsir ya, itu ada An-Nuqta wal Uyun, kemudian di bidang politik seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah, kemudian di bidang fikih, usul fikih dan seterusnya, ada juga karya-karya Imam Al-Mawardi. Nah, kemudian yang hidup sezaman dengan Imamul Haramain juga yang terkenal, yaitu Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik, atau yang dikenal dengan Abul Qasim Al-Qushairi atau Imam Al-Qushairi. Ini yang hidup di rentang tahun 376 Hijriah sampai 465 Hijriah. Artinya semasa dengan Imam Al-Haramain. Kemudian juga ada Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm ini ulama yang juga memiliki kedudukan yang sangat penting dan banyak sekali karya-karyanya. Itu juga hidup sezaman dengan Imam Al-Haramain. Akhirnya kita memahami bahwasanya di masa itu banyak sekali ulama-ulama tingkat internasional ya, yang punya karya-karya masterpiece yang sangat-sangat berharga sekali, dan melahirkan banyak sekali fatwa-fatwa, pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang tak lekang zaman dan seterusnya. Nah, kemudian pujian para ulama terhadap Imamul Haramain, baik yang hidup semasa dengan dia ataupun yang hidup semasa setelahnya. Imam As-Sam'ani, Abu Sa'id As-Sam'ani misalkan mengatakan, karena Abul Ma'ali Imamul A'immah, kata dia, Abul Ma'ali Imamul Haramain imamnya para imam alal itlaq mujma'an, ya secara mutlak dan ijma, kesepakatan para ulama. Jadi nggak ada ulama yang mengingkari ya keilmuan, kepakaran Imamul Haramain dan kedudukannya dia sebagai pemimpin para ulama. Nah, ini dikatakan oleh Imam As-Sam'ani karena imamahnya, karena kepakarannya ya, dan dia keluasan ilmunya ya, dia diakui di dunia timur, ulama timur dan ulama barat. Ini kata Abu Sa'id As-Sam'ani. Kemudian Imam Syekhul Islam Abu Utsman As-Sobuni misalkan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam diri imam ini ya, kemudian membuatnya menjadi qurratu ainil Islam, yaitu pusat pandangan ya kaum muslimin dalam hukum-hukum Islam ya, dalam keilmuan agama Islam. Ya, beliau juga dikatakan oleh Abul Hasan Al-Bakhrizi, dia fikihnya adalah fikih Syafi'i. Nah, dia orang yang paling fakih di dalam fikih Syafi'i, dan adabnya adalah adab al-asma'i. Nah, dia orang yang paling tahu tentang sastra dan menganut sastranya al-asma'i. Kemudian di dalam Tazkiyatun Nafs dia adalah penganut Abul Hasan Al-Basri ya, dan dia adalah imam kulli imam ya, imamnya setiap imam. Dan banyak lagi pujian-pujian para ulama terhadap Imamul Haramain, baik yang satu madhab fikih dengan Imamul Haramain Asy-Syafi'iyah ataupun yang berbeda madhab dengan Imamul Haramain. Jadi beliau dihormati dan diagungkan dan
diakui ya kepakarannya oleh ulama madhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Hanafiyah, dan ulama-ulama. Beliau juga diakui kepakarannya oleh ulama-ulama yang tidak semadhab akidah dengan Imamul Haramain. Imamul Haramain ini bermadhab atau bermanhaj Asy'ariyah, ya, dan termasuk tokoh penting di dalam tubuh kelompok Asy'ariyah. Beliau meskipun dari sisi manhaj ya memiliki pemahaman Asy'ariyah, ya, tapi beliau diakui ya kepakarannya oleh yang tidak bermanhaj Asy'ariyah, ya, sehingga ulama-ulama salafiyah misalkan di masa sekarang itu juga mensyarah kitab ini dan menjelaskan kitab membuat apa ya majelis-majelis ilmu yang mensyarah atau menerangkan tentang kitab Matan Al-Waraqat. Jadi sekali lagi itu menunjukkan kepakaran Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, yang juga menunjukkan betapa kitab ini tuh kitab yang sangat penting, terutama bagi mubtadiin, ya, bagi kalangan pemula yang ingin belajar tentang usul fikih. Ada satu tambahan menarik yang ditambahkan oleh penerbit kitab ini. Selain kitab ini berisi matan kitab Al-Waraqat, juga ada nadham. Ya, nadham ini apa ya? Bait-bait yang dibuat yang tujuannya memudahkan orang untuk menghafal kitab ini, sehingga dibuatlah pemahaman dalam bentuk bait-bait, ya. Seperti yang paling populer itu baitnya nadhamnya Al-Imriti, ya, terhadap kitab ini. Ada juga nadham-nadham yang lainnya. Itu saja ikhwas sekalian pada video kali ini, episode kali ini saya tidak akan langsung masuk ke dalam pembahasan yang ada di dalam kitab ini. Saya hanya akan terlebih dahulu mengenalkan kepada kalian tentang usul fikih secara global, kemudian apa itu kitab Al-Waraqat dan siapa penulisnya, agar dengan ini kita terpancing ya untuk dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran kitab Al-Waraqat, terutama juga bagi para pemula. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Semoga bermanfaat buat antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.